Chapter 335 I'm sorry. Mengambil napas dalam-dalam, Zuo Fan menundukkan kepalanya dan melihat cahaya keemasan samar di tubuhnya. Dia merasakan area kemaluannya, dan seekor naga emas melayang di depannya. Dia tertawa sedikit. Dia telah mengalir ke tubuh emas, dan sekarang dia memiliki energi naga dari nadi bumi, dan dia menyembunyikan jiwa naga raja, yang dapat dianggap sebagai 3 harta pemurnian tubuh. Selanjutnya, selama dia memurnikan energi naga dan mengintegrasikan jiwa naga, fisiknya akan menjadi lebih abnormal daripada Huang Pu Qingtian. Memutar kepalanya dan melirik murid kembar Huang Pu Qingtian yang tidak mau di tanah, Zuo Fan tidak bisa menahan senyum menghina. Apakah kamu tidak mengklaim bahwa kamu adalah milik nasib raja? Semua tentangmu sekarang aku meraihnya, termasuk takdir ini. Tiba-tiba, Zuo Fan berhenti berbicara, kelopak matanya sedikit berkedut, dan kecemasan samar muncul di hatinya. Kembalinya jiwa naga ke singgasana, apakah itu takdir atau bencana dari surga? Dalam samar, ia tampaknya telah merasakannya. Mungkin dengan jiwa naga ditransfer ke tubuhnya di dalam tubuhnya, sikap berbagai kekuatan terhadapnya juga akan berubah secara drastis. Terutama, keluarga kerajaan. Bolehkah aku bertanya kaisar mana yang akan mengizinkan kaisar masa depan yang diberi takdir setiap hari untuk bertahan hidup di dunia? Huang Pu Qingtian dapat hidup karena sekte kaisar memiliki kekuatan untuk melindunginya, tetapi Zuo Fan ingin bertahan. Tampaknya, di sini saatnya untuk mempublikasikannya. Matanya sedikit menyipit, dan Zuo Fan menghela nafas dalam hati. Pada saat ini, ada suara mendengung, dan seberkas cahaya kuning bumi tiba-tiba naik ke langit ribuan mil jauhnya. Yan Fu melihat ke arah itu dari jauh, dan terkejut. Tidak, Yan Bangui akan melarikan diri. Zuo Fan juga melihat ke atas dan memalingkan muka, tetapi dia menggelengkan kepalanya tanpa komitmen. Acuh tak acuh, hanya orang kecil, tidak menghalangi. Mendengar ini, Yan Fu bersiul sebentar, tidak berbicara, tetapi sedikit tidak mau. Mengapa? Apakah kamu memiliki ikatan dengannya? Melihat lebih dalam padanya, Zuo Fan sepertinya melihat melalui pikirannya dan tertawa pelan. Yan Fu tidak berbicara, tetapi menggelengkan kepalanya berulang kali dan menghela nafas. Zuo Fan tersenyum tipis, menepuk bahunya dengan satu-satunya tangannya, dan sinar misterius di matanya. Jangan khawatir. Kamu adalah orangku sekarang, dan aku pasti akan membantumu tempatmu. Kamu menemukannya. Tanpa sadar sedikit terkejut, Yan Fu menatapnya dalam-dalam, tetapi hanya melihat senyum aneh di pipi Zuo Fan. Di sisi lain, Yan larangan hantu itu bergegas keluar di depan batu nasional kota berbentuk bumi dengan panik, terengah-engah seolah-olah dia telah melarikan diri dari lahir. Ketika aku melihat Yan Bogong dan yang lainnya, aku semakin bersemangat dan menangis. Yang tersayang, akhirnya aku melihatmu. Benar-benar tidak mudah bagi murid untuk melarikan diri dari monster. Yan Bogong juga penuh air mata ketika melihat kembalinya murid paling bangga dari Istana Raja Obat. Di antara 6 naga, 3 lainnya dibunuh oleh Zuo Fan, dan hanya yang ini yang lolos, dan itu sama berharganya dengan 1 bibit. Jadi hampir semua orang di Istana Raja Obat mengelilinginya, dan ada momen nyaman, merayakan bahwa naga beracun Yunshan dari Istana Raja Obat telah kembali hidup-hidup. Namun, setelah perayaan singkat, Bogong Yan, penguasa Istana Raja Obat, tiba-tiba melihat gambar Zuo Fan di batu nasional kota Huoxing, kulitnya dengan cepat menjadi suram. Dan dia berbisik kepada Yan Bangui, setengah hantu,
Kami baru saja berdiskusi secara diam-diam dengan Master Sekte Huangpu, dan ketika anak itu kembali, kami bergabung untuk membunuhnya. Setelah beberapa saat, kamu mengikuti aku, dan jika kamu memiliki kesempatan, kamu mengambil nyawanya dengan tanganmu sendiri, dan kamu telah melakukan pekerjaan yang hebat. Malu mengalahkan Gunung Raja Binatang? Biarlah dunia melihat dengan baik keagungan istana Raja Obat kami. Petik 2. Yan Bangui terkejut, dan kemudian melihat ke arah Zuo Fan, matanya tiba-tiba berkilat warna ketakutan yang dalam. Perbuatan baik, tolong maafkan aku, Tuhan. Aku akhirnya berhasil melarikan diri dari tangan monster itu. Kamu membiarkan aku naik dan mati. Bukankah itu menyakiti aku? Sepertinya dia bisa melihat rasa takut di hatinya. Tanpa sadar, Paman Yan marah dan berteriak dengan suara rendah, hal-hal yang tidak berguna, hanya ditakuti oleh monster kecil, seperti ini. Don, jangan khawatir, ada beberapa orang tua di depan kita. Untuk kamu, aku hanya meminta kamu untuk mengangkat kepala, untuk menyelamatkan muka kita dalam pertikaian 100 aliran pemikiran. Ini murah untuk dikirim ke pintu, bisakah kau masih aku tidak tahu bagaimana cara mengambilnya? Petik 2. Masih sedikit ragu-ragu, tapi pada akhirnya, Yan Bangui mengangguk tak berdaya. Melihat ini, Bogong Yan mengangguk dengan jelas dan tersenyum lagi. Ini adalah murid istana Raja Obat kita. Hehehe. Jadi begitu. Semua orang sekali lagi menatap api batu negara kota, dan menunggu Zuo Fan dan Yan Fu keluar. Sepertinya, waktunya hampir habis. Zuo Fan telah berdiri diam di depan formasi berbentuk api, tidak bergerak. Semua orang tidak tahu apa yang diinginkannya, dan begitu juga Yan Fu di sampingnya agak aneh. Tapi segera, dia melihat ke langit, perlahan mengangkat telapak tangan, mengangkatnya ke langit, dan bergumam. Tanpa sadar, Yan Fu berkata dengan aneh, "Stuart Zuo, kamu adalah..." "Yan Fu, apakah kamu tidak mau melepaskan racun lama Yan Bangui?" "Haha. Sebagai hadiah atas penampilanmu kali ini, dan sebagai sambutan bagimu untuk bergabung dengan keluarga Luoku, aku, sebagai pengurus rumah, memenuhi keinginanmu." Dengan mengatakan itu, Zuo Fan mengangkatnya tinggi-tinggi. Tangan dimulai dengan jari, dan jari diletakkan, dan hitung mundur dimulai dari mulut, 5, 4. Semua orang bingung, dan Yan Fu juga menggaruk kepalanya dan menatapnya anehnya. 3, 2. Apa yang dilakukan anak ini? Mengapa dia tidak kembali? Yan Bogong dan yang lainnya saling memandang, kepala mereka dipenuhi lumpur. Hanya Leng Wuchang, matanya menoleh ke kiri dan ke kanan, memikirkan sesuatu, dan akhirnya pupilnya tiba-tiba mengental, dan berteriak kepada Yan Bogong dan yang lainnya, "Ho, Tuan Yan. Tinggalkan anak itu." "Apa?" Yan Bogong tercengang sejenak, tapi dia tidak tahu kenapa. Tetapi pada saat ini, hitungan mundur mendekat, 1. Begitu suara itu jatuh, Zuo Fan mengepalkan tinjunya. Bang! Suara keras dan memekakkan telinga meledak, tanpa alasan, bahkan Yan Bangui bahkan tidak menyadari apa yang sedang terjadi, dan tubuhnya tiba-tiba meledak. Gelombang kejut yang kuat menghantam pejabat tinggi istana Yaowang di sekitarnya dengan banyak korban. Kamu tahu, Yan Bangui adalah seorang master yang telah menembus alam penerangan ilahi. Ledakan ini dan energi yang kuat segera membunuh banyak tetua. Bahkan keluarga terkait yang mengikuti istana Yaowang terpengaruh, dan ratusan orang tewas dan terluka. Bahkan mereka yang tidak terbunuh oleh darah Yan Bangui secara tidak sengaja mulai meleleh, dan mereka yang lemah bisa berubah menjadi nanah dalam sekejap mata. Untuk sementara waktu,
Ada kesedihan dan mayat di sekitar istana Yaowang. Yaowang Dian tingkat tinggi kehilangan 8 atau 9 tetua secara instan dan menderita kerugian besar. Yan Bogong bangkit dari mayat dan melihat pemandangan yang hancur, dan seluruh tubuhnya gemetar karena marah. Apa yang terjadi, dan mengapa para penguasa istana Raja Obat ingin dimusnahkan sekaligus? Melihat kembali mayat yang menekannya, dia sudah terkorosi oleh darah tubuh beracun Yan Bangui hari itu, dan dia tidak bisa menahan diri untuk segera menjauh. Kalau bukan karena dukungan di depannya sekarang, diperkirakan bahkan kehidupan lamanya akan dimainkan. Keluarga lainnya melihat pemandangan yang menyedihkan di sini, jadi beraninya mereka tetap tinggal. Mereka buru-buru mundur dan menjauhkan diri dari istana Raja Obat. Namun, yang masih belum dipahami orang adalah bagaimana orang yang keras, setengah bersemangat, dan baik hati ini tiba-tiba meledak. Namun, pada saat ini, tawa jahat berbahaya tiba-tiba memasuki telinga semua orang. Jie jie jie. Zuo Fan memegang dahinya dengan tangan, mengangkat kepalanya dan tersenyum, wajahnya gila. Semua orang bingung untuk sementara waktu, dan Yan Fu bahkan lebih curiga, bergumam, Butler Zuo, ada apa denganmu? Oh, tidak apa-apa, hanya mengejek para idiot ini. Itu benar-benar orang akan berpikir bahwa aku akan memberi mereka jalan keluar? Yan Fu mengedipkan matanya, penuh keraguan. Zuo Fan melihatnya, tidak bisa menahan tawa, dan menjelaskan, sebenarnya, aku melakukannya dengan benar dari awal. Persiapan dengan baik. Ulat sutra darah ini terhubung ke hati aku, jadi aku sudah memberi perintah kepada mereka. Selama 4 idiot meninggalkan daerah Gunung Raja Binatang, mereka akan meledakkan diri mereka sendiri dalam 10 menit. Untungnya, mereka masih berpikir ada cara untuk bertahan hidup. Kabur mati-matian, tetapi hanya diejek oleh Laozi. Itu benar-benar konyol, hahaha. Di awal game ini, aku pemenangnya. Dia meraih tinjunya dengan keras. Zuo ada cahaya terang di mata Fan. Yan Fu tidak bisa menahan perasaan dingin di hatinya. Dengan cara ini, kembalinya Yan Bangui ke kota Yunlong tidak seperti bom waktu, dia telah bersendawa sekarang. Tampaknya dia sekali lagi melihat apa yang dia pikirkan. Zuo Fan menyeringai dan berkata, kamu dapat menebaknya, anak itu memang sudah mati. Apalagi, master foto itu meledakkan dirinya dan akan mengambil banyak orang-orang di sekitarnya. Kehidupan orang-orang. Adapun siapa yang ada di sana, hehehe. Tebak. Lalu coba tebak, kebanyakan orang di istana Raja Obat tidak bisa lari. Yan Bangui kembali dan berkumpul di sekelilingnya. Hanya orang-orang ini yang dikejutkan olehnya. Mengetahui bahwa saudaranya telah menindasnya, dia sangat bingung dan dibunuh oleh iblis di depannya. Yan Fu seharusnya bersenang-senang. Namun, di dalam hatinya, tidak ada sedikit pun perasaan senang. Entah bagaimana, di samping Zuo Fan, meskipun dia merasa nyaman, dia juga sangat takut. Kekejaman dan kejahatan Zuo Fan benar-benar keterlaluan. Bahkan jika musuh yang paling dibenci di hatinya ada di tangan iblis, dia tidak bisa tidak merasa simpati. Aku benar-benar menanggapi kalimat itu. Aku lebih suka menyinggung Raja Yama daripada menyinggung Butler Zuo. Menyinggung Raja Yama adalah masalah besar, tetapi setelah menyinggung pelayan ini, aku khawatir ingin mati dengan bahagia adalah suatu kemewahan. Demikian pula, semua orang di kota Yunlong menatap mata Zuo Fan dan menjadi semakin ketakutan. Orang-orang benar-benar tidak menyangka bahwa Yan Bangui telah melarikan diri dengan harapan, tetapi sebenarnya menjadi alat Zuo Fan untuk berurusan dengan istana Raja Obat. Metode aneh ini,
Skema yang dalam, benar-benar membuat orang bergidik tanpa henti. Bahkan bintang bijak kekaisaran seperti Leng Wuchang tidak bisa tidak melirik sosok jahat dengan kecemburuan yang ekstrim. Pada saat ini, Zhuo Fan telah melampaui Zhuge Changfeng dan menjadi musuh terbesarnya. Baiklah, ayo kembali. Setelah senyum bebas dan jahat, Zhuo Fan kembali acuh tak acuh lagi. Tetapi kesedihan mendalam menutupi kedalaman matanya. Perlahan menuju merah itu berjalan ringan. Yan Fu sedikit mengangguk dan mengikuti dengan cermat. Tanda seru. Kedua sosok itu memasuki cahaya merah dan menghilang seketika. Ketika mereka muncul kembali, mereka sudah berjalan keluar dari batu nasional kota berbentuk api. Mata semua orang di sekitar Zhuo Fan tampak seperti iblis, penuh ketakutan. Hanya Luo Yunxiang dan wanita lain, melihat Zhuo Fan kembali dengan selamat, tampak bahagia, dan hendak menyambutnya. Namun, mereka tidak menunggu mereka bertindak, dan perubahan mendadak terjadi. Beberapa suara keras meledak, dan keempat sosok itu tiba-tiba bergegas menuju Zhuo Fan. Paksaan tirani membuat semua orang di jalan tidak dapat berhenti mundur lagi, dan hati mereka terkejut. Dan keempat orang itu persis empat leluhur kekuatan puncak dari alam mendalam langit, termasuk Huang Pu Tianyuan. Pupil matanya sedikit mengembun, dan Fang Qiubai hendak bergegas ke depan untuk berhenti, tetapi kakinya mandek dan dia berhenti. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, dia terdiam. Dugu Zantian juga melihat semua ini dengan dingin, dan meratap di dalam hatinya. Mungkin cara ini baik untuk semua orang. Hanya Luo Yunchang, Chu Qingcheng, dan lainnya yang terlihat sangat cemas. Mereka ingin membantu, tetapi sudah terlambat. Anak-anak Zhuo Fan, bayar kembali nyawa anakku. Huang Pu Tianyuan berteriak, meneriakkan slogan yang agak adil, dan membanting Zhuo Fan dengan pukulan. Kekuatan momentumnya membuat Yan Fu di belakang napas de Zhuo Fan mandek, dan wajahnya tampak terkejut. Tiga leluhur lainnya juga melepaskan kekuatan penuh mereka. Tiba-tiba, Zhuo Fan terluka parah dan dikepung oleh empat tuan, tetapi dia tidak bisa lari kemanapun. Namun, dia tidak terburu-buru. Sebuah busur aneh melintasi sudut mulutnya. Zhuo Fan tersenyum dingin, dan dengan samar berkata, "Maaf, jika kamu ingin membalaskan dendam Huang Pu Qingtian dan yang lainnya. Aku khawatir kamu tidak dapat melakukannya hari ini." Suara itu jatuh, dan ada ledakan keras, dan bayangan hitam tiba-tiba jatuh. Dan kekuatan yang kuat segera memantulkan keempatnya ke depan. Murid Zhuo Fan berkedip, dan dia tersenyum santai. Sudah lama sekali, Li. Chapter 336 The Sword God. Boom. Raungan memekakan telinga masih mengelilingi telinga semua orang, dan semua orang tidak bisa tidak menutupi telinga mereka. Asap dan debu menyelimuti sosok Zhuo Fan dan Yan Fu. Keempat Huang Pu Tianyuan terguncang dan mendarat di tanah, semuanya memuntahkan darah. Gerbang kaisar dan para tetua lainnya berkumpul untuk memeriksa luka pemiliknya. Tapi Huang Pu Tianyuan menjentikkan lengan bajunya dengan keras, mendorong seorang penatua yang datang untuk mendukungnya, menatap lurus ke dalam asap dan debu, mengertakkan gigi dan berkata, "Siapa? Apa? Di mana itu suci, berani, untuk menjaga nostalgia kaisar kita?" Fang Qiubai dan Dugu Zantian saling memandang, dan mereka melihat ke sana bersama, mengerutkan kening. Karena mereka sudah mengetahui identitas orang yang datang ke sini, tetapi mereka masih sedikit aneh. Mengapa orang ini berada di pihak Zhuo Fan? Keluarga lain juga mengawasi dengan cermat, dengan kejutan di mata mereka juga ingin melihat.
Di mana tuan ini yang tiba-tiba ikut campur dalam urusan gerbang kaisar dan menyelamatkan nyawa Zuo Fan? Debu berkabut berangsur-angsur menghilang, memperlihatkan tubuh yang kokoh. Seorang lelaki tua dengan wajah glamor, seperti pohon pinus, berdiri tegak di depan Zuo Fan, dengan aura tirani yang samar-samar menghancurkan segalanya. Sehingga semua orang yang melihatnya tidak akan merasa sedih karenanya. Orang ini sebenarnya adalah orang yang sangat langka dan sangat kuat di langit. Tiangang marah, Li mengejutkan langit. Seorang tetua gerbang kaisar tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, bertanya-tanya, "Lao Li, kamu adalah tamu dari gerbang kaisar kami konsekrasi. Kemana kamu pergi dalam beberapa tahun terakhir? Mengapa kamu ingin melindungi anak ini segera setelah dia muncul? Dia adalah musuh terbesar kaisar kita." Petik 2. Begitu pernyataan ini keluar, semua orang hadir terkejut. Pucat, tuan misterius ini ternyata diabadikan oleh gerbang kaisar, Tiangang Quanzun Li yang legendaris mengejutkan langit. Melihatnya sekarang, itu benar-benar layak mendapatkan reputasinya, kekuatannya luar biasa, dan itu menakutkan. Bahkan jika Fang Qiubai dan Dugu Zantian bertemu, mereka tidak menyadari bahwa kulit mereka berubah drastis, dan alis mereka bergetar. Meskipun mereka tidak tahu seberapa kuat Li Jingtian sebelumnya, tetapi sekarang aura tersembunyi dan tak henti-hentinya Li Jingtian benar-benar membuatnya dewa penjaga naga dan penjaga. Dan seruling dewa pedang Jade sedikit bingung. Li tua. Namun, pada saat ini, suara manis segera terdengar oleh semua orang yang hadir, dan Luo Yunchang mengambil keluarga Luo. Semuanya berjalan cepat ke Li Jingtian, menepuk dada mereka dan berkata, "Untungnya, kamu tiba tepat waktu, kalau tidak aku benar-benar takut dengan apa yang akan terjadi pada Zuo Fan." Sabar pipi tanpa henti, semuanya saling memandang, terutama kepala 7 keluarga, termasuk Long Yifei, dengan semua keraguan di wajah mereka. Kenapa keluarga kecil Nona Luo ini begitu akrab dengan Tiangang Quanzun yang begitu galak dan jahat? Tapi saat berikutnya, reaksi Li Jingtian adalah membuat mata semua orang jatuh dari tanah. Hahaha, jangan khawatir, Nona, dengan skema dan metode dari pelayan Zuo, itu tidak akan mudah terjadi. Li Jingtian memegang janggutnya dengan ringan dan tertawa terbahak-bahak. Tapi mendengar ini, semua orang yang hadir langsung tercengang. Apa-apa, Nona, pelayan Zuo, mungkinkah? Tidak, bagaimana mungkin? Keluarga Luo hanya dari keluarga kelas 3, bagaimana mungkin mengundang iblis tua seperti Tiangang Quanzun untuk menjaga keluarga? Datanglah sebagai persembahan. Jika itu masalahnya, kekuatan keluarga Luo ini hampir bisa menyamai kekuatan 7 kekaisaran. Hahaha, kita semua sedang memikirkan sesuatu, kita pasti sedang memikirkan sesuatu yang salah. Diperkirakan sama seperti prajurit yang kesepian, Tiangang Quanzun ini juga ditipu dan dipaksa oleh Zuo Fan, dan sama sekali tidak mungkin untuk memasuki keluarga Luo. Namun meskipun demikian, itu menunjukkan bahwa anak ini mampu bertahan, dan dia mampu menuai sumber situasi, dan dia dapat didukung di mana-mana. Dengan enggan menggelengkan kepalanya, semua orang melihat ke arah Zuo Fan dan mengagumi lagi dan lagi. Tidak hanya beberapa keluarga biasa yang berpikir demikian. Bahkan Long Yifei dan kepala keluarga kekaisaran lainnya dari 7 keluarga juga berpikir demikian. Lagi pula, masih ada celah besar antara menarik kembali gunung dan memasuki keluarga. Menarik ke atas gunung dapat memainkan peran protektif, tetapi jika tuan ini ditempatkan di keluarga, itu akan benar-benar ofensif dan defensif,
menjadikannya keluarga yang benar-benar menakutkan. Tidak peduli seberapa kuat Zuofan, tidak mungkin untuk membawa Tuan para dewa ke dalam keluarga kelas 3, ini hanyalah sebuah fantasi. Long Yifei dan yang lainnya tertawa dan menggelengkan kepala, tertawa diam-diam bahwa mereka terlalu banyak berpikir. Jika Li Jingtian ini disembah oleh keluarga Luo, itu benar-benar sebanding dengan 7 keluarga. Namun, yang tidak diharapkan semua orang adalah bahwa apa yang tidak ingin mereka akui adalah kekejaman yang terjadi pada mereka sebelumnya. Li Tua, apa maksudmu? Bahkan jika kamu memiliki sedikit persahabatan dengan anak itu, di depan kepentingan keluarga, kamu juga harus membedakan antara prioritas. Mengapa kamu ingin menghentikan Master Sekte dan membalas dendam King Tian? Huang Pu Tianyuan matanya melebar, dan dia berteriak keras. Murid-murid menyipitkan mata tanpa sadar. Li Jingtian tersenyum dingin, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Hehehe. Guru Sekte Huang Pu, kamu benar. Tentu saja, lelaki tua itu harus mempertimbangkan kepentingan keluarga. Jadi, tubuh orang tua yang merupakan tetua dari keluarga Luo tidak akan pernah membiarkan kamu menyentuh salah satu rambut pengurus rumah tangga keluarga Luo aku, bukan?" Jadilah itu. Di kepala semua orang, sepertinya ada lonceng perunggu besar yang telah dibunyikan dengan keras, ada raungan di benak mereka, dan pesawat itu jatuh seketika. Kemudian, melihat ke arah Li Jingtian dengan luar biasa, matanya tidak bisa dipahami. Pada hari ini, Gang Kuangzun telah benar-benar menetap di keluarga Luo, dan juga dia hanya seorang penatua, bahkan bukan persembahan. Tapi bagaimana ini mungkin? Gerbang kekaisaran yang tampan tidak pantas untuk mengabadikan kamu, tetapi kamu akan menjadi penatua dari keluarga kelas 3 seperti keluarga Luo. Apakah kamu sakit? Huang Pu Tianyuan juga menatapnya dengan ekspresi aneh, dan mengerangkan bibirnya. Dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Leng Wuchang dengan ringan memelintir janggutnya, melangkah maju, dan bertanya, "Li Tua, mengapa?" "Hah? Apakah ini masih perlu?" Orang tua itu selalu tidak menguntungkan dan tidak mampu pergi lebih awal. Jadi alasan mengapa dia meninggalkan gerbang kaisar ke rumah Luo, tentu saja karena keluarga Luo memiliki hal-hal yang tidak dapat diberikan oleh sekte kaisar. Li Jingtian tersenyum bangga, dan berkata dengan lemah. Tapi begitu pernyataan ini keluar, kegemparan lain terjadi. Gerbang kekaisaran, kepala 7 keluarga, sebenarnya tidak sebanding dengan keluarga kecil Luo. Ini benar-benar masalah besar di dunia. Namun, jika orang lain mengatakan ini, semua orang akan menertawakan orang itu sebagai orang bodoh. Tetapi kalimat ini diucapkan oleh Tiangang Kuangzun yang bermartabat sendiri, yang sama sekali berbeda. Seorang master puncak Shenzhou, meninggalkan sumber daya pelatihan yang murah hati dari keluarga besar, pergi ke keluarga kecil untuk diturunkan dan menjadi penatua, jika tidak ada manfaat. Sialan akan pergi. Tapi dengan cara ini, pertanyaannya muncul lagi. Apa sebenarnya yang dimiliki keluarga Luo yang bisa menggali master tiada taraf seperti Tiangang Kuangzun dari gerbang kekaisaran? Untuk sementara, semua orang melihat ke arah Zuofan. Semua orang tahu bahwa anak ini pastilah orang yang dapat menarik iblis tua yang ganas ini ke dalam keluarga. Tapi pekerjaan menggali menembus dinding terlalu mengagumkan, bagaimana bisa? Long Jiu tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya sebentar dan menghela nafas. Orang tua itu sudah menyadari bahwa kemampuan saudara ini untuk menggali dinding jarang terjadi di dunia. Untungnya, kami melihat lebih dekat. Jika tidak,
Sejumlah besar ahli di paviliun Qianlong akan digali, dan ini mungkin bukan tidak mungkin. Tapi bagaimana dia tahu bahwa bahkan jika orang-orang di paviliun Qianlong diberikan kepada Zhuo Fan secara gratis, Zhuo Fan mungkin tidak dihargai. Mengabaikan mata terkejut semua orang, Li Jingtian perlahan berbalik, menatap Zhuo Fan yang sudah patah lengan, jejak rasa sakit melintas di matanya. Membuka lengannya dan memeluk tubuhnya dengan kuat. "Steward Zhuo, tolong beri perintah." Dia mengangkat kepalanya sedikit, dan Zhuo Fan melihat ke arah gerbang kaisar. Di telinga Li Jingtian, dia berkata dengan dingin, "Semua di sini salah satu milik kaisar gerbang, jangan tinggal." Kata-kata acuh tak acuh menyebar ke telinga semua orang yang hadir, dan semua orang menarik napas dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Zhuo Fan. Iblis ini sangat ganas sehingga dia ingin memusnahkan semua kaisar berpangkat tinggi di sini. Namun, Tiangang Kuangzun Li Jingtian tidak bodoh. Setelah ini dilakukan, itu setara dengan perang dengan kepala 7 keluarga. Ini bukan lelucon. Zhuo Fan ini terpesona oleh kebencian, hanya mengetahui balas dendam. Li Jingtian ini, jangan katakan bahwa dia dulu adalah pemuja gerbang kekaisaran. Dia seharusnya memiliki kasih sayang untuk gerbang kekaisaran, tapi dia sekarang adalah penatua keluarga Luo. Untuk keluarga pikirkan tentang hal itu. Tidak boleh membuat kekacauan dengan kepala pelayan iblis ini. Tetapi yang tidak diharapkan semua orang adalah bahwa Li Jingtian menepuk bahu Zhuo Fan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, lalu tiba-tiba menoleh dan melihat ke arah gerbang kaisar. Mengungkapkan niat membunuh telanjang. Itu benar-benar akan melaksanakan rencana pembantaian Zhuo Fan. Gila? Keluarga Luo mengikuti Zhuo Fan gila? Semua orang yang hadir tidak bisa membantu tetapi menghela nafas dan menyebar ke sekitar untuk menghindari. Mereka tidak ingin terlibat dalam pembantaian seorang master photoshooter. Long Yifei dan yang lainnya ingin menghalangi mereka, tetapi ketika mereka melihat mata Zhuo Fan dan Li Jingtian yang teguh, mereka tahu bahwa itu tidak berguna. Mereka harus membawa orang-orang itu kembali dan menghindari ikan beracun. Dan pada saat ini, ada suara keras, dan Li Jingtian menginjak kakinya dengan tiba-tiba, dan segera bergegas menuju Huang Pu Tianyuan dan yang lainnya. Paksaan yang kuat ditekan seperti gunung. Huang Pu Tianyuan dan lebih dari 30 tetua langit yang mendalam tiba-tiba merasakan nafas tersendat, tetapi tiba-tiba menjadi sulit untuk bernafas. Tidak ada perlawanan sama sekali, dan ekspresinya besar. Mengejutkan. Ini adalah penguasa kekuatan puncak Shenzhou. Di depan Li Jingtian, mereka tidak berbeda dengan semut. Namun, pada saat ini, ada sentuhan, dan sosok lain lewat. Gaun putih tiba-tiba muncul di depan Li Jingtian dan ditembakkan dengan telapak tangan. Boom! Seolah-olah langit dan bumi runtuh, kedua telapak tangan berpotongan, dan ada suara keras yang menembus jantung dan paru-paru. Sehingga semua orang yang hadir tidak bisa menahan untuk menutup telinga dan menundukkan kepala. Bahkan jika Long Yifei, penguasa puncak langit yang mendalam ini, masih memiliki wajah pahit, menutupi telinga mereka dan berjuang untuk mendukung mereka, mereka tidak membungkuk. Tetapi keringat dingin di kepala mereka telah membuat semua orang menyadarinya. Bahkan mereka tidak tahan dengan kejutan sonik dari konfrontasi antara kedua tuan ini. Majulah. Setelah satu telapak tangan, keduanya mengambil 5 langkah bersama sebelum berhenti. Mendongak, dia melihat bahwa bukan orang lain yang berdiri di depan Li Jingtian, itu adalah Dewa Pedang Yuxiao, dan Fang Qiubai tidak diragukan lagi.
Mengangkat tangannya dan memegang tinjunya dengan sungguh-sungguh, Fang Qiubai berkata dengan ekspresi serius, Tiangang sangat gila dan kuat, dan itu sangat pantas. Dan aku akan mengaguminya. Salah satu dari 5 naga penjaga kekaisaran dan penjaga satu, Fang Qiubai, Dewa Pedang Yuxiao, dan lelaki tua itu telah lama mengagumi namanya. Sekarang aku melihatnya. Itu memang luar biasa. Tapi kamu berdiri di depan dari lelaki tua itu saat ini, kamu ingin bersaing dengan lelaki tua itu. Sudut mulutnya sedikit menyeringai, dan mata Li Jingtian dipenuhi dengan kegembiraan yang haus darah. Temperamen generasi idiot bela diri membuatnya semakin kuat, dan semangat juangnya mencapai puncaknya saat ini. Chapter 337 Sorry. Melihat ini, Fang Qiubai terkejut, dan buru-buru melambaikan tangannya. Saudara Li, Fang tidak bermaksud menjadi musuhmu. Tetapi kehidupan kaisar ada di tubuhnya untuk menjaga ketertiban kota Yunlong. Jika kamu ingin menyerang sekte kaisar, kamu harus menghentikannya. Tolong beri Fang Mi tipis untuk menghindari masalah. Ini bagus untuk sekte kaisar dan keluarga Luo, bukan? Kelopak matanya sedikit bergetar, dan Li Jingtian menatapnya dalam-dalam, dan dia juga merasa bahwa apa yang dia katakan itu masuk akal. Pada saat ini, keluarga Luo memalingkan wajah mereka ke sekte kaisar. Mereka hanya akan berjuang untuk kalah dan melukai kedua belah pihak. Itu benar-benar tidak bijaksana, tapi berbalik dan melihat Zuo Fan, tetapi hanya melihatnya dengan ekspresi dingin di wajahnya. Selain niat membunuh yang kuat, tidak ada yang lain, mengetahui bahwa keinginannya ditentukan. Li Jingtian menggertakkan giginya tanpa sadar, menatap Fang Qiubai lagi, menyeringai dan berkata, Tuan Fang, jarang Li bertemu tuan sepertimu. Bagaimana dia bisa menyerah? Tanpa disadari, Fang Qiubai menatap tajam ke wajah tersenyum Li Jingtiangsai, sedikit mengernyit, curiga di dalam hatinya. Meskipun dia adalah seorang idiot bela diri yang ingin datang ke hari ini, dia jelas bukan orang yang tidak berotak. Bagaimana dia bisa melakukan hal-hal begitu ceroboh? Begitu dia mulai membunuh bahkan satu tetua sekte kaisar hari ini, dia akan benar-benar menyeret keluarga Luo ke dalam pertempuran dengan sekte kaisar ini. Tapi itu segera, Fang Qiubai menyadari bahwa segalanya tidak sesederhana itu. Melihat arah yang baru saja dilihat Li Jingtian, jelas bahwa dia meminta instruksi dari Zuo Fan. Martabat bermartabat Tiangang, yang sebenarnya menantikan kepala seorang pemuda yang baru saja memasuki dunia, benar-benar luar biasa. Namun, situasi saat ini seperti ini, tidak peduli apa yang dia katakan kepada Li Jingtian, dia tidak menggunakannya, dia bisa meyakinkan Zuo Fan untuk menjadi raja. Jadi Fang Qiubai buru-buru menoleh untuk melihat posisi Zuo Fan, dan berkata dengan cemas, Stuart Zuo, lelaki tua itu tahu bahwa kamu marah. Tetapi tempat ini jelas bukan tempat untuk menyelesaikan keluhan pribadi, tolong jangan khawatir. Alasan pribadi telah menyebabkan kehancuran keluarga dan keluarga. Ketika kata-kata itu jatuh, semua orang terkejut dan bingung. Kedua tuan itu saling berhadapan. Bahkan jika mereka dibujuk, mereka harus membujuk Li Jingtian. Jika dia tidak ingin berhenti, siapa yang bisa menghentikannya? Tapi segera, semua orang bangun. Iya, Li Jingtian pindah karena perintah dari Zuo Fan. Mungkinkah kata-kata Zuo Fan masih bisa menghentikan Li Jingtian? Tuan yang bermartabat dari puncak para dewa, apakah Tiangang Kuangzun yang mendengarkan perintah Zuo Fan? Memikirkan hal ini, tidak hanya keluarga biasa, bahkan kepala 7 keluarga kekaisaran, melihat ke arah Zuo Fan,
dia tercengang dan matanya hampir jatuh. Tuan Shenzhou, di Yuxiakijia, mereka juga meminta kakek dan nenek untuk beribadah, dan bahkan kepala keluarga harus memberikan 3 butir mie. Dalam keadaan darurat, mereka hanya bisa meminta tindakan, tetapi tidak bisa memberi perintah. Jika tidak, konsekrasi dapat mengabaikan permintaan pemiliknya. Tapi sekarang, penguasa puncak Shenzhou akan mendengarkan belas kasihan seorang pemuda, tetapi mereka tidak dapat mengetahuinya. Apakah karena Li Jingtian memiliki temperamen yang baik atau tangan tinggi Zhuo Fan? Namun, lelaki tua ini, Ti Angang, sangat dihormati dan sangat terkenal, tidak akan terlalu lembut dalam marah. Kemudian hanya ada kemungkinan kedua. Metode Zhuo Fan luar biasa, dia benar-benar menaklukkan Tiangang Kuangzun ini. Selain itu, dengan cara ini, masuk akal mengapa Li Jingtian hanyalah sesepuh keluarga Luo daripada mempersembahkan penyembahan. Percandian berada di atas patriark. Ketika leluhur ada sebagai persembahan, hanya tetua yang dapat memberikannya. Tapi, Zhuo Fan, atas nama, kamu hanya seorang pelayan keluarga Luo, bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan untuk memerintah para tetua? Long Yifei dan yang lainnya saling memandang, dan kemudian mereka melihat ke arah Zhuo Fan dan tertawa pahit. Anak ini mungkin adalah pengurus rumah tangga paling kuat di dunia. Aku benar-benar tidak bisa menerimanya. Jika ada pengurus rumah tangga yang begitu kuat di keluarga kami, tapi aku tidak tahu harus senang atau sedih. Aku tidak peduli dengan diskusi penuh semua orang. Zhuo Fan memandang Fang Qiubai dengan dingin, tetapi menoleh dengan samar. Artinya jelas, aku tidak melakukannya. Fang Qiubai tidak melihat adanya kelambatan, dan rona kulitnya tiba-tiba menjadi tidak wajar. Anak ini benar-benar tidak tahu malu. Namun, Li Jingtian tertawa, matanya melepaskan peperangan telanjang, dan dia berteriak, Tuan Fang, jarang bagi Li untuk melawan tuan seperti milikmu, jadi kamu tidak ingin tinggal. Dan tolong lakukan yang terbaik. Jika itu milikmu jika kamu kalah, jangan salahkan Li karena membantai di sini. Saudara Li, Fang masih mengatakan itu. Kaisar ada di sini, dan Fang tidak akan pernah membiarkan siapapun lancang di kota Yunlong. Mata sedikit menyipit, Fang Qiubai melihat pertempuran ini, tidak dapat dihindari, memperhatikan bahwa seruling giok menyebar ke seluruh papan, dan cuaca tiba-tiba terlepas. Pupil mata mengental sedikit, dan Li Jingtian melihat bahwa Fang Qiubai akhirnya menjadi serius. Dia tidak terkejut dan bersuka cita. Dia tertawa terbahak-bahak dan bergegas maju. Raungan naga tiba-tiba bergema di langit. Bentuk kedua dari 3 roh jahat ajaib, cakar naga hantu. Mengaum. Raungan yang mengejutkan, aura hitam Li Jingtian penuh, dan dia meraihnya dengan 1 cakar. Tekanan kuat di atas seperti memecah seluruh ruang di depannya. Tanpa sadar menghirup napas dingin, Fang Qiubai jelas tidak menyangka bahwa Li Jingtian akan memiliki kekuatan seperti itu dengan seluruh kekuatannya. Tanpa disadari, kulitnya dengan cepat menjadi serius, menggertakkan giginya, dan Yu Xiao berdiri tegak. Cakar naga hitam membanting di masa lalu. Geng pedang Xuantian. Om. Gelombang fluktuasi tak terlihat memancar, dan seruling giok tiba-tiba terbungkus oleh angin cian dan berubah menjadi pedang yang membubung ke langit, menembus langit tanpa stagnasi. Dalam sekejap, 2 sinar hitam dan cian tiba-tiba bertabrakan, membuat suara yang mengejutkan. Akibat mengerikan dari kejutan itu tiba-tiba menyebar, menyebabkan segala sesuatu di sekitarnya langsung berubah menjadi debu. Untungnya,
Semua orang memiliki pandangan ke depan dan pergi jauh-jauh, jika tidak, itu akan menjadi rumah jagal yang penuh dengan mayat. Ketika semuanya mereda, semua orang melihat ke atas, tetapi mereka tidak bisa menahan mata mereka untuk mengecil dan mereka membuka mulut karena terkejut. Pada saat ini, Li Jingtian dan Fang Qiubai berdiri satu sama lain, dengan jarak hanya 5 meter di antara mereka, tetapi ekspresi keduanya sangat serius. Tangan Dewa Pedang Yuxiao Fang Qiubai yang memegang Yuxiao terus bergetar. Melihat ke arah Li Jingtian, alisnya tidak bisa menahan gemetar, dan kejutan di matanya bahkan lebih buruk. Pada saat ini, Li Jingtian sudah dipenuhi noda darah, dan darah merah tidak bisa berhenti menetes dari tangannya. Li, hilang. Tanpa sadar berkedip, Luo Yunchang tampak khawatir, tetapi Zuo Fan menggelengkan kepalanya sedikit, dan dengan samar berkata, "Aku tidak kalah, tetapi itu seimbang. Tidak ada yang bisa melakukan apapun." Suara itu jatuh, dan dengan suara nyaring, seruling giok Fang Qiubai tiba-tiba pecah dan jatuh ke tanah. Melirik dalam-dalam pada seruling yang patah di tangannya, Fang Qiubai menghela nafas tanpa sadar, dan menatap Li Jingtian dan mengangguk dengan sungguh-sungguh, "Saudara Li. Fang Mo memiliki seruling giok ini bersamanya selama lebih dari 50 tahun. Aku tidak berpikir bahwa itu akan pecah di sini hari ini. Jadi Fang kehilangan setengah gerakanmu." Li Jingtian terkekeh ringan, dan perlahan mengangkat telapak tangan yang dipenuhi darah, dan berkata dengan sepenuh hati, "Telapak besi Li ini ditemani oleh Li selama 158 tahun, benar-benar terluka di tanganmu hari ini. Ini adalah langkah yang membuat Li kalah." Setelah pernyataan ini, kedua belah pihak memandang satu sama lain. Tetapi mereka semua tertawa terbahak-bahak, dan pada saat yang sama diam-diam mengangguk dalam hati mereka, dengan rasa mengenal pahlawan dan menekankan pahlawan. "Tuan Fang, sekarang hasilnya tidak terbagi, bagaimana kalau kita punya yang lain?" Li Jingtian melambaikan noda darah di tangannya dan berkata dengan arogan. Fang Qiubai melihat seruling yang terputus dengan tangannya, sudut mulutnya sedikit terangkat, dan dia mengangguk dengan lemah. "Oke, karena saudara Li memiliki yaksing. Fang akan ditemani." "Bagus sekali." Li Jingtian mengangguk, tertawa terbahak-bahak, dan kemudian dia ingin menembak lagi. Tetapi pada saat ini, suara acuh tak acuh Zuo Fan dengan dingin ditransmisikan ke telinganya. "Li Tua, hari ini kami memberi Tuan Fang wajah, jadi jangan membuat masalah dengan Kaisar. Mari kita bicarakan itu lain hari." Begitu komentar ini keluar, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak merokok pipi mereka. Ini benar-benar indah. Apa artinya memberi wajah Tuan Fang? Jika kamu benar-benar ingin menyelamatkan muka, keduanya tidak akan bertarung pada awalnya. Sekarang aku mengatakan hal-hal ini, tetapi aku tahu bahwa aku tidak dapat mengalahkan mereka, jadi aku hanya menerimanya ketika aku melihatnya, dan itu terdengar sangat tinggi. Tapi ini juga bagus, lebih baik daripada mereka yang tidak tahu harus berbuat apa dan terjerat. Anak ini benar-benar cukup pintar untuk mengetahui cara maju dan mundur. Fang Qiubai membelai janggutnya, sedikit mengangguk, dan tersenyum. "Jika ini masalahnya, Saudara Li, maka kita akan membahasnya lain hari. Jika tidak, pengurus rumah tangga kamu Zuo akan marah." Li Jingtian ragu-ragu untuk sementara waktu, mengerang sedikit, tetapi mengangguk tak berdaya, dan meratap, "Ya, karena itu adalah pelayan kita Zuo, orang tua itu tidak ada hubungannya. Maka kita akan bertarung di lain hari." Karena itu, Li Jingtian mengepalkan tinjunya, menoleh dan berjalan menuju Zuo Fan.
Hanya saja Fang Qiubai mengerutkan kening dalam-dalam saat dia melihat punggungnya menjauh. Baru saja, dia sengaja menggunakan kata-kata untuk mengejek langit. Dia melihat semuanya dengan kepala Zuo Fan. Dia ingin menguji kesetiaannya pada perintah Zuo Fan. Tapi aku tidak mengharapkan hal yang paling mengerikan terjadi. Li Jingtian bahkan tidak memikirkannya sama sekali, dan bahkan terlihat acuh tak acuh. Tampaknya dia sangat dihormati di Tiangang, seorang penguasa puncak yang bermartabat. Masuk akal untuk mendengarkan perintah anak laki-laki berambut kuning. Dan kesetiaannya telah mencapai 10%. Dengan cara ini, kualifikasi Zuo Fan sebagai raja mungkin tidak hanya mempengaruhi rekan-rekannya. Daya tariknya benar-benar dapat membuat monster besar seperti Li Jingtian mematuhi perintahnya. Terlalu menakutkan. Ini menunjukkan bahwa Zuo Fan mungkin lebih cocok menjadi raja daripada Huang Puqingtian, bukan kebetulan menaklukkan jiwa naga. Dia benar-benar memiliki kualifikasi untuk menjadi seorang kaisar, dan dia benar-benar ditakdirkan. Untuk sementara waktu, di mata Fang Qiubai, Zuo Fan menjadi ancaman terbesar bagi keluarga kerajaan. Tuan Fang. Tiba-tiba, Zuo Fan siang Fang Qiubai memberi isyarat, dan senyuman yang tak bisa dijelaskan muncul di sudut mulutnya. Kamu baru saja menghentikan keterampilan tubuh Li Lao, tapi itu sangat cepat. Kamu benar-benar pantas menjadi penjaga naga. Yang Mulia mengirim kamu untuk menjaga ketertiban dari kota Yunlong. Ini benar-benar pilihan yang tepat. Orang-orang, tanpa sadar, pipi Fang Qiubai memerah. Arti Zuo Fan mungkin tidak dipahami oleh orang lain, tetapi bagaimana dia tidak bisa mendengar sarkasme? Ini jelas mengejek dirinya sendiri. Ketika Huang Pu Tianyuan IV menyerangnya, mereka tidak mengambil tindakan. Tetapi ketika Li Jingtian mengambil tindakan terhadap Huang Pu Tianyuan dan yang lainnya, dia berdiri lagi. Dan itu jelas dimaksudkan padanya. Sampai mati. Menjaga ketertiban kota Yunlong tidak lebih dari alasan untuk bantuan publik palsu. Dengan cara ini, jelas bahwa di matanya, dia telah ditetapkan sebagai musuh imajiner. Baru saja dia meminta Li Jingtian untuk mengambil tindakan terhadap Huang Pu Tianyuan dan yang lainnya. Sebenarnya, tujuannya adalah untuk menguji kekuatannya sendiri. Anak ini sungguh luar biasa. Menatap erat senyum jahat Zuo Fan, Fang Qiubai mengambil napas dalam-dalam dan mendesah. Chapter 338 Declaring War. Memimpin semua orang dari keluarga Luo kembali, wajah Zuo Fan acuh tak acuh, dan Li Jingtian mengikutinya dengan cermat. Aura yang begitu kuat sehingga semua orang merasa tercekik, menghantui mereka. Sisi, orang tidak berani mendekat dengan mudah. Orang-orang melihat tim ini dengan linglung, bahkan kepala keluarga 7 kekaisaran, mata mereka penuh kejutan. Tidak ada yang mengira bahwa di mata semua orang, peran ini hanya keluarga kelas 2 dan 3. Dan itu akan dipromosikan ke keberadaan yang sama dengan klan 7 kekaisaran pada saat Li Jingtian muncul. Kamu harus tahu bahwa bahkan di 7 kekaisaran, selain gerbang kaisar, tidak satu pun dari 6 lainnya dapat mengundang master puncak Shenzhou seperti Li Jingtian. Terutama, kekuatan master puncak Shenzhou masih bisa diikat dengan Fang Qiubai, penjaga naga. Signifikansi ini bahkan lebih besar. Dengan kata lain, keluarga Luo saat ini tidak sesederhana setara dengan 7 keluarga kekaisaran, tetapi keluarga lain kecuali kaisar. Jika keluarga Luo tersinggung, Li Jingtian akan membuat bergerak, tetapi dapat dengan mudah menghancurkan salah satu dari mereka. Tentu saja,
Dalam situasi check and balances antar kekuatan saat ini, keluarga Luo tidak berani melakukan ini, tetapi ini juga demi tidak membawanya ke jalan buntu. Tiba-tiba, Yuan Shan dan keluarga kekaisaran lainnya yang memiliki musuh dengan Zhuo Fan masih memikirkan cara membalas dendam keluarga Luo, tetapi sekarang mereka harus memikirkan kembali. Karena saat ini, keluarga Luo tampaknya telah menjadi keluarga terbesar kedua di bawah gerbang kaisar. Meskipun semua kekuatan tempur keluarga ini didukung oleh Li Jingtian saja, tapi satu orang ini cukup membuat mereka gemetar. Perlahan berjalan menuju kediaman keluarga Luo di kota Yunlong. Tidak ada kilatan cahaya di mata Zhuo Fan, dan semua keluarga di sekitarnya melihat ke samping. Dan tidak ada yang terburu-buru untuk mengganggu. Orang-orang terus memperhatikan mereka seperti ini, hanyut. Tiba-tiba, langkah kaki Zhuo Fan berhenti sedikit, dan dia perlahan menoleh dan melihat ke arah Leng Wuchang tidak jauh, mengungkapkan roh jahat. Senyum aneh, dengan keras berkata, "Tuan Leng, kali ini aku kalah trik dari Zhuo Fan. Tapi permainan ini baru saja dimulai, mari kita bermain perlahan, hahaha." Tawa aneh keluar, mata Zhuo Fan bersinar dengan kebencian yang haus darah, dan senyum aneh yang suram membuat semua orang di tempat kejadian merasa ngeri. Alis Leng Wuchang bergerak sedikit, dan kulitnya dengan cepat menjadi serius. Dia hanya menatap dekat ke arah Zhuo Fan, dengan pembunuhan yang menakjubkan di matanya, tetapi tidak ada suara. Sebaliknya, Zhuge Changfeng di samping meliriknya dan mencibir, "Tuan Leng, kamu tampaknya telah menendang pelat besi kali ini, hahaha." Berbicara, Zhuge Changfeng menoleh dan membawa dua pria dan wanita tua Yin dan Yang pergi, merasa sangat puas. Jenggot Leng Wuchang sedikit bergetar, dan wajahnya menjadi lebih marah. Kerumunan di sekitar penonton begitu ketakutan sehingga mereka tidak berani berbicara. Ini jelas merupakan perselisihan antara master tingkat atas, dan mereka tidak ingin terlibat dalam api. Menyinggung gerbang kekaisaran, tentu saja, merampok keluarga dan memusnahkan klan, itu akan menyinggung Zhuo Fan, dan itu akan tidak nyaman. Tetapi mereka yang berani menyiksa keenam naga sampai mati, beraninya keluarga kecil seperti mereka menyinggungnya first and evil. Selain itu, orang-orang sekarang dilindungi oleh Tuan dari puncak dewa, dan kekuatan mereka sudah setara dengan keluarga Yuxia. Jadi semua orang memandang kedua keluarga besar itu dalam diam, dengan mata besar menatap kecil, dan niat membunuh di mata kedua belah pihak seperti percikan batu listrik di udara yang dipicu sekaligus. Batuk-batuk-batuk. Semua orang, selama ribuan tahun, permusuhan 100 mazhab tidak boleh dibawa ke dunia sekuler. Jika kedua mazhab memiliki keluhan, maka tolong akhiri perselisihan 100 aliran pemikiran lain kali. Tanpa sadar batuk, Dugu Zatian melirik kedua sisi dengan dingin. Dan membuat suara keagungan. Melihatnya dalam-dalam, Zhuo Fan tersenyum tanpa komitmen. Leng Wuchang juga mencibir berulang kali, dan dia tidak merahasiakan niat membunuh di matanya. Jelas, kedua belah pihak tidak setuju. Dulu, kontroversi ratusan mazhab tidak membawa keluhan dan keluhan ke dunia, karena ketujuh mazhab tersebut saling bertatapan, dan tidak melukai otot dan tulangnya. Tapi kali ini, sekte kaisar membunuh Sue Ningxiang, yang paling dipedulikan Zhuo Fan, dan Zhuo Fan juga melenyapkan 4 naga, pilar masa depan mereka, di depan semua orang. Permusuhan ini semakin kuat, jadi bagaimana mungkin mereka menunggu 100 tahun untuk generasi muda untuk membalas dendam? Tapi itu hal yang baik, kedua belah pihak memberi wajah Dugu Zantian,
dan tidak ada yang membantahnya secara langsung. Tetapi pada saat ini, suara arogan segera terdengar. Semua orang di gerbang kaisar, dengarkan aku. Mulai hari ini dan seterusnya, keluarga Luoku dan kamu tidak bertentangan satu sama lain, dan tidak akan pernah mati. Semua orang terkejut ketika komentar ini keluar. Dengan cara ini, keluarga Luo benar-benar telah merobek wajah gerbang kekaisaran, kepala 7 keluarga, dan hasil terburuk yang akan terjadi selanjutnya adalah perang. Untuk keluarga Luo, yang hanya memiliki satu master pemotretan, ini hanya mencari kematian. Memalingkan kepala dengan cepat, orang-orang ingin melihat siapa yang mengatakan hal bodoh seperti itu. Namun, yang menarik perhatian orang adalah wajah awet muda yang agung. Tuan muda keluarga Luo, Luo Yunhai. Pupil mata menyusut tajam, Long Yifei, Xie Xiaofeng, dan 3 nenek buru-buru menatap Zuo Fan lagi dengan mata cemas. Keluarga Luo pergi berperang, karena mereka bertiga adalah sekutu, jelas mereka juga akan terlibat. Tapi saat ini, jelas mustahil untuk menang. Antusiasme Luo Yunhai, pemuda itu, terpesona oleh kemarahan, dapat dimengerti bahwa dia membuat perilaku sembrono seperti itu. Selain itu, meskipun Luo Yunhai adalah tuan muda dari keluarga Luo, semua orang tahu bahwa kepala pelayan Zuo Fan yang bertanggung jawab. Dan hanya apa yang dia katakan yang mewakili sikap keluarga Luo. Jadi mereka bertiga ingin Zuo Fan dengan cepat mengambil kembali ucapan anak bodoh itu dan mengutamakan situasi keseluruhan. Namun, Zuo Fan menatap Luo Yunhai dalam-dalam dan melihat bahwa matanya penuh ketegasan, tetapi dia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, lalu menatap semua orang, dan berkata dengan senyum jahat. Kamu adalah apa ekspresi? Apakah menurutmu ada masalah dengan kata-kata tuan muda kita? Maaf, keluarga Luo bernama Luo. Bahkan jika tuan muda keluarga aku belum secara resmi mewarisi posisi patriark, setiap kata yang diucapkan juga mewakili arti dari keluarga Luo kami. Itu benar. Mulai hari ini, kita secara resmi berperang dengan gerbang kaisar. Suara itu jatuh, dan semua orang gempar lagi. Long Yifei dan yang lainnya tanpa daya mengangkat dahi mereka dan menggelengkan kepala, hampir menangis. Mungkin kata-kata Luo Yunhai tidak dianggap serius oleh orang-orang, tetapi karena Zuo Fan mengatakannya lagi, itu benar-benar masalah yang solid dan sulit untuk dipulihkan. Tapi mereka tidak tahu apa yang terjadi pada Zuo Fan. Apakah itu benar-benar karena seorang wanita yang terpesona oleh kebencian dan ingin telur menabrak batu? Huang Putian Yuan tidak marah tetapi sangat gembira ketika mendengar ini. Awalnya, dia juga khawatir bahwa keluarga kerajaan akan maju untuk menengahi lagi, mencegah mereka menyerang keluarga Luo. Tapi sekarang, ini adalah keluarga Luo yang menantang mereka terlebih dahulu. Bahkan jika keluarga kerajaan memiliki 10.000 alasan, mereka tidak dapat menghentikan mereka untuk memindahkan keluarga Luo lagi. Feng Lincheng bukan lagi penyelamat hidup jimat keluarga Luo. Hahaha, ada apa dengan anak muda zaman sekarang? Mereka sangat fasih dan menantang. Kamu pikir hanya dengan mengandalkan Li Jingtian, ahli foto yang paling tinggi, kamu bisa menjaga keluarga Luomu aman dan aman? Itu konyol. Huang Putian Yuan tertawa, menyeringai menghina. Mungkin kamu dapat memiliki efek jera pada keluarga lain, tetapi terlalu lembut jika kamu ingin membandingkan dengan gerbang kaisar kita. Poin. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya pada lelaki tua itu, seberapa kuat keluarga kekaisaran kita? Akumulasi ribuan tahun adalah sesuatu yang tidak akan pernah kamu tandingi.
Matanya sedikit menyipit, dan Zuo Fan terkekeh tanpa komitmen. Dengan lantang, sungguh, mari kita tunggu dan lihat saja. Setelah itu, dia berbalik lagi dan membawa semua orang pergi. Tetapi saat Li Jingtian berbalik, dia melihat kembali ke orang-orang di gerbang kaisar. Mengatakan dengan acuh tak acuh, sebagai pemujaan terhadap Guimen. Lelaki tua itu mungkin ingin mengingatkan aku bahwa dalam keluarga Luo saat ini, bahkan jika pintu kekaisaran ingin pindah, kamu harus berpikir 2 kali sebelum bertindak. Setelah berbicara, dia tidak akan berbicara lagi, berbalik untuk mengikuti langkah kaki semua orang. Namun, pernyataan sebelumnya membuat Huang Pu Tianyuan dan pemimpin sekte kaisar senior lainnya berubah warna dengan ngeri. Li Jingtian, sebagai mantan pemuja, mengetahui kekuatan mengerikan kaisar mereka. Namun meski begitu, masih tidak mudah bagi kaisar mereka untuk memindahkan keluarga Luo. Apa yang ditunjukkan ini? Apakah kekuatan sebenarnya dari keluarga Luo sebanding dengan gerbang kekaisaran? Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa begitu mudah mengejar akumulasi ribuan tahun? Memutar kepalanya untuk melihat Leng Wuchang di sampingnya, Huang Pu Tianyuan tampak bingung. Memutar janggutnya dengan ringan, Wuchang juga bingung untuk sementara waktu. Pada saat ini, keluarga Luo tampaknya ditutupi dengan tabir misteri tak terduga. Orang-orang di sekte kaisar masih penuh percaya diri sekarang, dan hati mereka yang gembira langsung menjadi cemas. Keluarga kecil yang telah meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir ini benar-benar menjadi semakin sulit dipahami. Tapi Dugu Zantian melihat kepergian Luo Yunhai, tetapi dia tersenyum pahit. Jejak kesedihan di matanya. Dia memperlakukan Luo Yunhai sebagai miliknya, dan Luo Yunhai selalu mematuhinya. Tapi barusan, suaranya jatuh, dan keberatan pertama adalah puteranya. Dia mengerti apa artinya ini, karena kepentingan keluarga, hati ayah dan anak berpisah. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin dia lihat, tetapi dia tidak bisa menghentikannya. Siapa yang akan membiarkan mereka menjadi tuan mereka sendiri? 3 jam kemudian, semua orang kembali ke kediaman keluarga Luo di kota Yunlong, dan Zuo Fan dia berjalan ke kamarnya, menutup pintu dengan keras, dan berteriak dengan dingin. Jangan masuk siapapun. Luo Yunchang cemas, melihat keadaan Zuo Fan yang tidak normal, takut akan apa yang akan dia tinggalkan. Masalahnya, baru saja akan menyusul, dihentikan oleh Li Jingtian. Alisnya berkerut tanpa sadar. Luo Yunchang mengangkat kepalanya untuk melihat Li Jingtian, dengan ekspresi bingung di wajahnya. Tapi aku melihat Li Jingtian menggelengkan kepalanya sedikit padanya, dan dengan samar berkata, "Nona, terkadang pria perlu sendirian, jangan ganggu dia." Pupil indah Luo Yunchang bergetar tanpa sadar. Luo Yunchang menatap pintu dalam-dalam, menggigit bibir merahnya, ragu-ragu sejenak, dan akhirnya menoleh dan pergi. Namun, sebelum dia mengambil beberapa langkah, raungan seperti binatang buas tiba-tiba keluar dari pintu Zuo Fan. Mengulurkan tangannya dan tiba-tiba menutupi bibirnya, air mata Luo Yunchang berputar di matanya, sudah tersedak oleh isak tangis. Dia mengerti bahwa sejak kematian Ninger, Zuo Fan telah melampiaskan kemarahan di hatinya, tetapi dia selalu menekan rasa sakit di hatinya, dan baru kemudian dia sepenuhnya melampiaskannya. Mendengarkan tetangga yang sakit di hatinya, seluruh hati Luo Yunchang meneteskan darah. Dia ingin menghibur hati Zuo Fan yang terluka, tetapi Zuo Fan lebih suka menanggungnya sendiri. Hatinya tidak akan terbuka untuk semua orang, dan dia sendiri yang akan mengubur semua kesedihan dan kemarahannya di dalam hatinya,
dan akan selalu menjadi kepala pelayan yang kesepian. Begitu dia memikirkan ini, hati Luo Yunchang bahkan lebih sakit. Ketika semua orang melihatnya, mereka menghela nafas lagi dan lagi, menggelengkan kepala, diam-diam menemani wanita muda yang menunggu di depan pintu Zuofan, tak bergerak.